mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, memasuki bulan baru, semangat baru, rezeki yang lebih besar lagi. Amin. Saya Karo, siap menemani Anda di Cerah Rumpi. Sama Daniel hari ini hadir di sini menemani kita juga ya. Sebelum kita ke beberapa bintang tamu kita, yuk mojok dulu kita bahas apa sih yang lagi ramai dan banyak sekali mengundang rasa keinginan untuk bikin komentar gitu, di kalangan netizen dan menjadi pusat perhatian dan perbincangan. Baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ini masih ada kelanjutan dari kabar bahwa Wulan Guritno itu kemarin mengajukan gugatan perdata untuk mantan kekasihnya Sabda Aisha, iya kan? Ini kan dulu pacarnya tahun 2022 bulan Juli. Bulan apalah pokoknya gitu ya, pokoknya tengah-tengah tahun 2022, tapi udah putus 2023 gitu Kak. 2024 ada gugatannya untuk mengembalikan sejumlah dana talangan begitu untuk renovasi rumah, iya kan? Nah kemarin itu pihak kuasa hukumnya Sabda Aisha itu juga sudah memberikan jawabannya begitu ya, keterangan kepada media. Jadi Wulan sama Sabda ini jarak usianya kan terpaut berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun, Sabdanya lebih muda. Dan Sabda ini adalah putra dari mendiang sis NS. Iya, iya nggak ngerti kan kalian anak muda mah gitu aja. Oke, ini coba kita lihat seperti apa sih keterangan dari kuasa hukumnya Sabda gitu ya, yang mengatakan bahwa uang itu bukan uang talangan pinjaman, tapi itu karena memang apa sih istilah kesepakatan, karena tadinya ya menurut keterangan pengacaranya Wulan itu minta dibuatkan walking closet gitu loh, tahu kan, lemari isinya baju-baju dan sepatu gitu. Rumah siapa itu jadinya? Kita lihat yang berikut ini. Dana tersebut yang disebut dengan dana talangan tersebut itu bukan dana talangan sebenarnya, tapi dana yang disepakati bersama untuk keperluan bersama juga. Jadi contohnya Ibu Wulan Guritno itu mungkin memiliki rencana di kemudian harinya ingin membuat kamar pakaian wanita. Semangat daripada klien kami itu jelas ingin berdamai. Beliau bermaksud ingin memberikan kompensasi juga di kemudian hari agar permasalahan ini bisa selesai secara kekeluargaan. Gitu ya, dan itu menyampaikan harapan dari kliennya agar masalah ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak melalui jalur hukum begitu. Tapi biasanya sih kalau orang udah langsung ke jalur hukum itu biasanya ya, itu mungkin karena ada komunikasi yang macet atau ketidaksepakatan. Komentar netizen coba kita baca bunyinya, ada halal ya. Sabda cuma mau morotin duitmu aja mbak, makanya cari suami yang seumuran aja, berondongmu maunya senang-senang aja. Yang berikut, salah sendiri baru pacaran mau-maunya ngasih duit saya. Kalau punya pacar terus pacar bilang pinjem dulu duit, kamu langsung tak jauhi, itu udah tanda-tanda kagak bener katanya. Yang berikutnya 369 juta, terus dia ngelaporan gini sama pengacara, emang nggak habis banyak juga ya? Hitungannya Wulan dibayar mantannya, terus Wulan bayar pengacara dan lain-lain. Impas deh katanya gitu ya. Hitungannya Wulan ya. Lanjut berikutnya, apalagi komentarnya? Saat di mabuk cinta semua diberikan dengan royal, saat bubaran semua pemberian ditagih. Ada lagi komentarnya? Nggak ada ya. Tapi ya itu, intinya yang rugi tetap wanitanya, rugi kehormatan, uang, harga diri dan lain-lain. Ya, tapi kan tadi dari pihaknya Sabda mengatakan itu bukan hutang gitu, tapi kayak sama-sama sepakat itu mau membangun walking closet. Apakah memang mereka lagi bangun rumah bersama gitu kan, juga nggak tahu ya. Nah, tapi yang jelas bahwa ini karena melibatkan public figure, orang-orang yang dikenal gitu, termasuk ibunya Sabda juga kan cukup dikenal. Jadi itu juga menjadi sasaran komentar julid netizen ibunya Sabda ya. Kemarin 2 hari inilah ibunya Sabda Aisha itu posting di storynya. Salah satunya kemarin postingannya bunyinya seperti ini, coba kita lihat. Kesabaran yang ikhlas adalah kunci untuk meraih keberkahan dalam segala hal. Ada lagi komentarnya ini di komentar dibalas sama netizen komentarnya ya. Ada juga quotes yang bagus, gaya elit bayar hutang sulit katanya gitu. Lagi yang berikutnya, malu bu pamer-pamer gaya sosialita, kok anak sampai morotin mintain minjem-minjem duit sama tante-tante untuk bangun rumah. Bantuin tuh anaknya kalau memang kaya katanya gitu. Yang berikutnya, hutang dibawa mati bu kalau belum dibayar, masa nanti malaikat nagih terus dijawab pakai quote katanya gitu. Ya aku menertawakan komentarnya, aku tidak menertawakan kasusnya. Tapi ini kan ya sama-sama kita belajar lagi bahwa memang yang namanya keluarga itu saling terkait ya. Kalau anak ada apa-apa ya itu kadang-kadang suka menyeret-nyeret orang tuanya, dan sebaliknya orang tuanya juga kalau kenapa-kenapa ya anak kadang-kadang juga jadi korban dikomentarin gitu ya. Oke.
Oke, tahan jempol. Baik, nanti kalau ada kesempatan kita tanya lah untuk klarifikasi sebenarnya seperti apa sih gitu. Dan mudah-mudahan bisa selesai secara kekeluargaan. Yang berikut ini juga yang menjadi, kemarin juga sempat menjadi sasaran banyak sekali hujatan atau komentar-komentar yang buruk, walaupun juga banyak yang mendoakan baik ya. Ada Kartika Putri yang kemarin sempat membagikan kondisi kesehatannya. Seperti apa kondisinya sekarang, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kartika Putri, artis sekaligus presenter kelahiran 1991 ini menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 2018 dan dikaruniai 2 anak yaitu Halisa dan Hadijah. 21 Februari kemarin, Kartika mengunggah foto wajah dan lidahnya yang melepuh karena mengidap sakit autoimun sejak 5 tahun lalu. Kartika yang merasa awalnya ada benjolan kecil berisi air hingga merasa terbakar di area lidah, bibir, dan jidat ini didiagnosis mengidap penyakit Stephen Johnson Syndrome akibat meminum obat penghilang rasa sakit seminggu sebelumnya hingga berobat ke Singapura, namun kini sudah membaik. Kartika yang pernah berseteru dengan Dr. Richard Lee ini dikomentari netizen sakitnya karena terlalu banyak nyinyir, termasuk Dr. Richard Lee yang turut prihatin dan mengatakan semoga bukan azab. Bagaimana kondisi Kartika Putri terkini? Seperti apa tanggapan Kartika Putri terhadap komentar negatif netizen? Dan bagaimana tanggapan Kartika Putri disebut melahirkan saingan sendiri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Kartika Putri gitu. Aku tuh lihat kamu kemarin sebelum kamu menginformasikan bahwa kamu sakit gitu kan, kamu ada di sebuah acara tuh, ada fotonya. Perasaan mukanya nggak kenapa-kenapa gitu. Itu emang waktu itu kan karena aku yang bikin acara kajian sama Ustazah Dunia Soaib, jadi udah undang 200 teman-teman, mau nggak mau kan aku harus tutupin, Kak. Itu sebenarnya udah make up. Itu udah meriang, udah ngerasa nggak nyaman banget. Tapi karena aku bertanggung jawab bikin kajian sama teman-teman, jadi aku harus hadir. Makanya kan aku lihat kan, kalau kemarin kamu bagikan di sini ada tuh udah pecah gitu, di mulut juga. Itu udah pecah waktu itu, waktu kamu ada acara itu. Udah pecah. Tapi sakitnya karena memang waktu itu kan di dalam mulutnya kan. Jadi nggak bisa ngomong. Memang nggak nyaman, cuman ya makan. Lumayan harus kuat. Oke. Ini ada artikel ya, sempat dihujat begini kondisi wajah Karput usai terkena Stephen Johnson Syndrome gitu ya. Mana? Oh, ada. Dan ini ya menarik sebenarnya, dia memberikan informasi yang mengedukasi ya. Iya, karena banyak kan yang ngalamin hal yang sama dan serupa juga. Cuman ternyata kalau seandainya Stephen Johnson Syndrome ini tuh banyak orang yang kurang pengetahuan, akhirnya mengobatinya salah gitu. Dan itu ternyata bisa menyebabkan kematian juga. Dan juga banyak juga ternyata pada saat aku udah share, banyak juga yang akhirnya memang punya pengalaman yang sama. Keluarganya akhirnya kehilangan nyawanya karena penanganannya yang lamban dan kurang tepat. Oke, coba kita lihat seperti apa penjelasan Kartika Putri ya di sosial medianya berikut ini. Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Nah, trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri, dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air, dan juga di jidat, sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggol sama anak aku, dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek dan akhirnya kulitnya pecah. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya perih dan makanya makin luas kayak yang di jidat aku ini. Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya nggak nyaman, kayak kebakar terutama di area lidah, bibir, dan juga jidat. Oke, itu ya ceritanya. Jadi karena habis minum painkiller. Iya. Itu jarak antara kamu minum painkiller sama gejala itu berapa lama sih? Cepet sih, Kak. Berasanya tuh pertama muka tuh bengkak dulu. Semua muka bengkak, bibir bengkak gitu kan. Jadi aku udah ngerasa nih kayaknya ada yang salah nih kan. Aku orangnya sensitif banget kan. Kayak ada yang salah, tiba-tiba ada ruam dulu di lidah. Gitu, udah rasa nggak enak nih, kayak ada yang aneh nih gitu. Karena kan kita tahu asupan vitamin semua cukup tuh pasti ada yang salah. Akhirnya itu tadi pas malam harinya tuh ada benjolan air di jidat dan di bibir. Di situ aku udah ngerasa ini pasti reaksi tubuh kan, ada apa dan lain sebagainya. Aku langsung cek darah juga, cepet gitu penanganannya. Untungnya aku cepet gitu. Oke. Ya, tadi aku tanya, kamu biasanya kan dia pakai essential oil lavender tuh ya. Itu kamu pakai juga? Itu aku pakai juga, itu ngebantu untuk keringnya justru kan, karena kan basah kan luar gitu. Jadi makanya ya aku bilang kayak untungnya penanganan aku cepat. Ternyata pada saat aku sharing tuh banyak teman-teman yang ngalamin akhirnya di sekujur tubuhnya semuanya seperti itu, sampai membusuk, sampai akhirnya mereka harus tidur pakai daun pisang saking nggak bisa pakai bajunya gitu. Bahkan yang berbahaya setelah aku konsultasi sama dokter adalah organ dalam tubuh.
Nah itu yang bisa bikin orang sampai kena di bagian fatal, ya? dalamnya, sampai harus pakai ventilator dan lain sebagainya. Peradangan yang sangat parah gitu. Jadi kalau mungkin ini kalau apa namanya autoimun ya, namanya autoimun itu adalah ketika tubuh itu memiliki apa sih daya tahan tubuh kan sebetulnya, tapi tentara-tentara ini sistem error ya, sistem error. Jadi tubuh kita tuh error, yang harusnya imun itu dibikin untuk melawan bakteri, virus dari luaran, malah dia melawan organ sendiri. Apa gitu. saja yang masuk itu dilawan gitu, sehingga banyak macam-macam sih simptomnya gitu ya. Nah, kamu waktu itu minum painkiller karena apa sih? Pusing? Apa? Karena memang aku mau minum, dan biasanya aman-aman aja. Obat yang sama? Obat yang sama. Gitu. Tapi memang udah 2 minggu sebelumnya minum itu memang udah terjadi alergi yang sama. Cuma 3 hari udah sembuh. Nah pas aku minum lagi, makanya aku langsung realize, oh ini kayaknya karena painkiller yang sama nih. Tapi 3 hari simptomnya malah lebih memburuk gitu, bukan langsung membaik. Makanya dari situ aku ngerasa kayak oke nih, aku harus cari alternatif yang lain gitu. Ini ya yang dia bagikan tuh ya, ini bibirnya gitu ya. Emang kalau apalagi yang lidah gitu, emang kalau dilihat dari foto tuh kayak kelihatan jadi serem banget, ya kan? Tapi kamu tuh berani dan mau gitu membagikan itu. Pada saat kamu membagikan tuh masih dalam keadaan seperti itu atau udah agak mendingan? Masih. Karena buat aku setelah aku sharing ya, ternyata memang ini nih banyak kena ke orang-orang Indonesia, banyak juga yang ngalamin juga. Tapi karena edukasi yang kurang, pengetahuan yang kurang, sehingga dianggapnya cuman yaitu banyak orang yang bilang oh ini herpes, penyakit kulit lainnya gitu. Nah penanganannya dianggap santai, malah itu bisa mengakibatkan hal yang fatal. Itu yang aku sedihin gitu loh. Jangan sampai nanti mereka jadinya oh kasih salep aja, bahkan maaf banyak yang kasih getah ini, itu makin parah ya. Iya, kasih ini kasih itu. Itu yang buat aku jadinya malah yang di luar sih terlihat ya, yang di dalam, di organ tubuh dalam yang bisa jadi buruk, yang nanti malah pengobatannya jadi jangka panjang banget. Kamu kan langsung ke rumah sakit tuh yang di sini dulu kan? Atau langsung ke Singapura? Aku kan yang 2 minggu sebelumnya udah pernah kayak gitu. Aku pakai obat yang sama dari sini, cuma tidak bekerja gitu, dan juga udah konsultasi juga dan lain sebagainya, nggak efek gitu. Memang aku juga memang kan warawiri dari zaman hamil dulu, memang berobatnya di Singapura. Jadi aku mikir oh kenapa nggak sekalian udah juga punya rekornya ya dokternya? Udah punya, udah paham lah gitu. Itu obatnya dikasih jenis apa sih sama dokter itu? Kortikosteroid. Oh steroid, oke. Tapi ya setiap orang berbeda-beda ya. Makanya aku bilang kalau minum obat kortikosteroid yang aku sharing itu juga memang harus di bawah pengawasan dokter, karena ada side effect-nya. Kalau misalnya terlalu lama itu ntar jadi ada moon face. Makanya kalau misalnya kita lihat kayak Selena Gomez kan dia juga ada autoimun tuh, makanya badannya membesar, wajahnya membengkak gitu. Bukan jadi dia menggendut, tapi memang efek dari pengobatan yang dialamin. Gitu. Karena minum steroid terlalu lama. Kamu kan autoimun terdeteksinya dari sejak 5 tahun yang. Kepada saat itu awal itu simptomnya apa? Simptomnya kalau aku tuh sebenarnya emang karena aku general check up terus, jadinya lebih ketahuan dini. Makanya waktu itu aku udah langsung stem cell. Dan kemarin juga untungnya kenapa aku tidak terlalu parah, sebelum ini terjadi alhamdulillah aku tuh sebelumnya udah stem cell duluan gitu. Di Semarang itu. Iya, jadi udah ikhtiar duluan. Jadi alhamdulillah, makanya buat aku berani sharing. Bayangin kalau orang yang belum pernah stem cell, belum pernah ada imun tubuh apa-apa, penanganannya malah cuma dikasih salep biasa, atau mungkin cuma dianggap ringan, karena case-nya Kak itu bisa terutama di bagian punggung itu sampai seluruh tubuh seperti luka bakar. Gitu. Aku 1-2 titik aja merasa sangat tidak nyaman. Aku gak bayangin kalau orang yang sama dengan aku sependeritaan tapi lebih parah. Gimana nih gitu. Dan apalagi ya karena tadi kalau lihat kan penampakannya kan memang agak jadi emang serem gitu kan, kelihatan sakit banget gitu. Itu kan banyak yang menuai banyak praduga kayak azab nih apalah gitu. Ya salah satu juga nih sempat banyak komentar, dan termasuk yang mengomentari itu adalah Dr. Richard Lee ya. Ada juga wawancaranya Dr. Richard, apa statementnya dia? Semoga ada hikmahnya gitu kalau dia statement di sosial media gitu. Di wawancara juga ya dia memberikan ada diagnosa kemungkinan ini. Dia malah bilang kalau mau berobat boleh berobat ke saya biar bisa sekalian podcast katanya gitu. Nih, sumber dari Langkah Kartewala ada nih sindiran Dr. Richard Lee, cari yang terbaik. Lucu sih, aku sempat di-share sama orang video beliau berkomentar begitu ya. Ya pertama yang aku sedihin adalah beliau ini kan adalah seorang dokter, which is itu dia ada yang namanya sumpah jabatan dokter ya, maksudnya harusnya kan seorang dokter itu lebih memiliki empati, harusnya juga punya rasa kemanusiaan yang sangat tinggi,
aku menyayangkan banget gitu ilmu dan pendidikan yang dia punya. Karena ketika ketika orang sedang diuji dengan penyakit, harusnya kan budaya kita kan mendoakan. Adabnya adalah mendoakan, lalu juga tidak malah menjadi bulian. Apalagi dia sekarang kan sudah menjadi public figure. Harusnya kan jangan menggiring opini ke arah negatif, jangan justru mengajak orang-orang ke arah yang jauh, tidak mengedukasi. Kan niatnya awalnya saya ini orang yang mengedukasi, tapi kok faktanya tidak mengedukasi. Dan yang kedua, apa yang disampaikan itu menurut aku hal yang sangat pribadi. Pertama, mau aku berobat di Singapura atau dimanapun itu hak aku pribadi, mutlak hak aku pribadi. Kedua, malah memperolok agama. Di Singapura dokternya ada yang ngaji, bisa ngaji nggak gitu katanya kan, kata beliau. Itu ya buat aku lucu, main deh ke Singapura. Justru banyak banget perawat-perawat yang jaga di rumah sakit, bahkan dokternya juga yang berjilbab gitu. Tapi buat aku juga agak lucu mau bikin jokes seperti itu. Dan yang ketiga adalah bilang ini azab. Ini aku bikin ketawa lagi gitu. Dia kan seorang dokter, punya background pendidikan gitu, kok bisa ngomongin azab gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita bicara azab di Islam itu adalah kalau seandainya maaf kaum yang menyalahi aturannya Allah. Yang azab itu kan kayak Fir'aun, dia menyekutukan Allah gitu. Jadi buat aku kayak azab itu kan hal-hal yang memang sepertinya membuat Allah murka sehingga kena azab. Nah, kenapa aku kena azab? Berdasarkan dia juga. Dan harus juga netizen ketahui bahwa Richard Lee itu ketangkep polisi bukan karena saya. Dia 2 kali diseret-seret polisi itu bukan karena saya, tapi karena laporan polisi terkait Dr. Richard mengakses barang bukti yang disita sama polisi di kasus saya. Jadi 2 kali dia ditangkap polisi, diseret-seret, istrinya nangis-nangis. Itu bukan karena saya, tapi karena laporan kepolisian sendiri. Jadi kalau dia marah diperlakukan begitu, ya marahnya harusnya kepada pihak terkait, bukan ke saya. Dan yang kedua, saya melaporkan beliau karena saya sudah nggak sanggup dengan fitnahan yang dulu beliau lakukan kepada saya, gitu. Dan beliau pun melaporkan saya di Palembang dengan 2 laporan. Beliau pun ingin memenjarakan saya, cuman karena tidak memenuhi fakta dan barang bukti sehingga laporannya diberhentikan. Itu loh. Jadi buat saya di sini jangan sampai ada orang yang play victim di saat orang lain ada musibah atau ujian. Yang aku sedihin di situ Kak Feni. Jadi janganlah menggiring opini negatif. Jadinya netizen yang kurang paham, jadi kurang berpendidikan, jadi terkiring ke arah yang negatif gitu. Jadi kalau buat aku disuruh minta maaf sama Dr. Richard Lee, nggak masalah. Kalau seandainya kita face to face ketemu dan apa yang ngerasa dia nggak nyaman dengan saya minta maaf, nggak masalah. Cuman permasalahannya di sini, beliau ini kan apapun dikontenin, apapun yang disiarkan, yang diberitakan itu terkadang tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu. Ya, hal kayak gini bikin imun tubuh kamu banget lah Kak. Ya, mas saya itu ya aku bilang janganlah kayak gitu. Beliau kan dokter lah, keluarkan rasa empati yang tingginya. Dia seorang dokter yang memang padahal udah disumpah jabatan yang harusnya punya jiwa kemanusiaan dan empati yang lebih tinggi daripada kita orang yang awam. Gitu. Ada beberapa komentar netizen juga ya, baik yang pro dan yang kontra gitu. Tergiring akhirnya. Ada banyak yang tergiring. Di antaranya coba ada beberapa misalnya semoga lekas sembuh. Kalau ini Ibu Peri. Kalau ini mendoakan ya. Oh, ibuku dulu juga pernah terkena Stephen Johnson karena ada ternyata banyak loh Kak, banyak yang anaknya meninggal, keluarganya meninggal karena Stephen Johnson syndrome ini. Cepat sembuh Kak, semoga bukan azab ya. Ini depannya baik ya, cepat sembuh doanya, amin gitu. Semoga bukan azab. Jadi kan pelajaran agar kedepannya lebih hati-hati dalam berpendapat, bertindak dan bersosial media. Ini juga aku mau bahas di Cafe ini ya. Buat netizen tuh lucu banget. Gak boleh orang berpendapat, ya udahlah berpendapatan aja. Aku tuh nggak pernah loh nyebut nama siapapun ya. Ini agak lucu gitu. Ini kan pendapat orang dalam menilai. Orang tuh punya hak, kayak aku pribadi aku punya hak dalam memilih standar tertentu. Gitu. Jadi buat aku tuh, aku tidak pernah menyebutkan nama siapa, A, B, C, D, E, F. Dan yang kedua, aku meminta mau dengar orang ngaji dan semua orang muslim. Salahnya di mana gitu loh.
Itu kan asalnya karena kamu Kartika Putri sih. Oke sih. Baik ya, itu ya begitulah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar menghargai pendapat orang lain, belajar menghargai keputusan orang lain, termasuk kayak aku milih dokter di Singapura aja diledekin gitu ya. Itu ya buat aku, yuk netizen, be smart. Kita harus ikutin orang yang membuat kita naik kelas, membuat kita lebih beradab, berakhlak. Jangan sampai kita terprovokasi sama orang yang membuat kita jadinya kelasnya malah menjadi turun. Oke. Ini juga termasuk kan memilih suami juga ya. Iya, hak kan ya kayak. Dia. Tapi ya ini supportnya Habib ini juga diposting sama Kartika Putri. Mengucapkan terima kasih banyak karena ya selama sakit tuh kayaknya ya harus dibantu sama Habib juga itu menjaga anak-anak ya. Iya, alhamdulillah ya. Hey you, I love you karena Allah thanks selalu sayang aku. Semoga Allah selalu jaga kamu. Makasih udah bisa gantiin posisi aku saat akunya lagi nggak bisa full buat anak-anak. You're the best from Allah, insya Allah. Sampai kamu harus posting gitu tuh ada, kenapa nih? Menjadi seorang ibu tuh sakit tuh. Beratnya bukan karena penyakitnya gitu. Kalau aku tuh bersyukur atas semua ketentuan Allah, nggak sakit mati. Apalagi kalau sakit kita dibikin malah lebih nikmat, lebih dekat. Cuman yang aku bikin sedih adalah aku kan punya kewajiban sebagai seorang istri, ibu, anak, keluarga gitu. Habib tuh ketika aku sakit kangen mama gitu, Habib bisa memposisikan sebagai apapun yang aku butuhin saat aku sakit. Dia memposisikan diri sebagai ibu untuk menenangkan, sebagai partner untuk menghibur, di satu sisi lain juga sebagai ibu posisi aku di anak-anak. Kayak Khadijah itu tidur harus karena ASI harus ada aku. Terus kemarin sempat ASInya kering kan, tapi Habib bisa tidurin Khadijah tanpa ASI. Terus Sajid Syatir juga kan banyak kegiatan yang harus dihandle. Habib tuh take over semuanya. Kalisa juga lagi di titik yang sensitif, manja gitu. Habib tuh selalu ngisi celah-celah kosong yang di saat aku nggak bisa gitu. Jadi buat aku kayak malu, bangga, seneng untuk ngucapin langsung tuh udah terlalu sering gitu. Waktu aku nulis itu tuh ketika Habibnya lagi istirahat tidur, aku cuma bisa mandangin. Aku bersyukur, aku pastinya berterima kasih sama Allah dulu gitu. Di satu sisi lain kayak aku takut keluarga aku, sahabat-sahabat aku, orang-orang yang sayang dan baik sama aku berpikiran aku down gitu. Aku cuma main nunjukin I'm okay and I have him in my life. Itu udah buat aku I'm okay gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin ujian dibully, diejekin sama oknum-oknum ya Kak. Justru itu hikmahnya gede banget. Orang-orang yang beneran sayang sama aku, deket sama aku tuh berdatangan luar biasa untuk kasih support gitu. Itu ya buat aku segala kejadian itu tuh Allah bikin yang indah gitu. Makanya yang bisa bikin aku sadar dengan keindahan itu ya Habib. Makanya lagi dan lagi gitu, aku sakit sama sekali nggak pernah sedih, kecewa, marah tuh nggak ada sama sekali. Kita jalaninnya jalan aja gitu, karena Habib selalu bilang kayak nggak sakit juga mati sayang. Sakit justru bikin kamu sholat enak kan, justru Allah kasih warning kan bahwa Allah mau deket sama kamu gitu. Jadi ya kayak bingung lagi gimana ngucapin ke Habib gitu. Dan juga aku takutnya dia capek, aku takutnya dia lelah, dan makanya ucapan itu mudah-mudahan bikin dia tetap kuat. Nanti kita ngobrol lagi sama Kak ya. Berikut nih ada juga ini seorang ibu ya, yang juga seorang anak.
kemarin juga sempat membagi kisahnya saat-saat dimana ketika dia juga didiagnosa sakit, pada saat itu ibunya sudah tidak ada, hanya ada ayahnya gitu ya. Dan bagaimana dia membagi kisahnya apa yang dialami pada saat itu, termasuk juga pengalamannya sebagai seorang ibu harus melepas anaknya kuliah di luar negeri dan anaknya lagi sakit di luar negeri gitu ya. Ada Syahnas Haq, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Syahnas Natasha Haq, artis dan pembawa acara kelahiran 1972 ini menikah dengan Gilang Ramadan pada 2001 dan dikaruniai 3 anak, diantaranya Pristine Aisyah yang sejak usia 15 tahun sudah bersekolah di Kanada dan berkuliah di jurusan bisnis. Charlotte Fatima yang berkuliah di jurusan kedokteran hewan IPB, serta Mika Namira yang melanjutkan kuliah perfilman di Los Angeles. 27 Februari kemarin, Syahnas memposting anak bungsunya yang pergi ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan umum hingga operasi karena usus buntu. Perempuan yang pernah didiagnosis kanker ovarium pada 1998 ini ibunya meninggal pada 1991 pasca 5 bulan divonis kanker ovarium, sedangkan ayahnya meninggal pada tahun 2000 dan membuatnya merasa terpuruk dalam waktu yang cukup lama. Benarkah Syahnas Haq merasa lebih khawatir kepada sang anak yang sempat tidak menstruasi selama 4 bulan dibanding saat operasi usus buntu? Dan seperti apa gaya parenting Syahnas Haq terhadap ketiga anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.